harga-harga naik begitu pada saat yang sama lapangan pekerjaan. Ya, jadi yang pertama ini adalah silaturahim saya yang sudah sekian kali ke Sukamaju karena saya punya sejarah dengan Desa Sukamaju. Satu poin sebetulnya yang prioritas untuk Desa Sukamaju memperbaiki infrastruktur jalannya, ya. Kita ingin menyambungkan jalan hotmik dari Desa Sukahaji ke Desa Sukamaju. Prioritas itu sebetulnya. Prioritas selanjutnya mah paling kita memperjuangkan lembaga-lembaga keagamaan. Ya. Pak, tentang progres yang ada di Bapak Provinsi Pak ya, terus tentang keadaan Sukamaju dan mayoritas, terus untuk penggalangan atau dana-dana yang akan terserap dari Bapak gimana aja? Bukan di titik gerak. Ya tentunya anggaran yang harus saya perjuangkan untuk semua lapisan masyarakat, ya bukan hanya infrastruktur jalan, bukan hanya keagamaan, tapi juga ada untuk olahraga, ada untuk pemberdayaan ekonomi, terutama sektor ketahanan pangan. Ya. Yang tadi saya sampaikan, saya mencoba menggagas pasar tani, ya. Untuk bagaimana membangun sistem ya di Kabupaten Ciamis agar petani Ciamis ini berdaya, ya. Agar petani Ciamis ini meningkat ekonominya, agar hasil pertanian mereka tidak rugi. Ini yang menjadi prioritas juga ke depan. Kemudian juga pendidikan, kesehatan, ya. Terkait pendidikan tentunya kita berupaya untuk meningkatkan IPM. IPM Kabupaten Ciamis khususnya rata-rata lama sekolah, ya, karena rata-rata lama sekolah kita baru di kelas 8, ya, masih jauh ke kelas SMA. Itu saja mungkin. Pak, langkah ini Ciamis sendiri Pak? Oh iya, itu menjadi satu keprihatinan kita secara nasional, ya. Di satu sisi kita penghasil sawit terbesar, ya, tapi pada saat yang sama rakyatnya antri untuk mendapatkan minyak goreng. Nah ini ya tentunya sangat berat. Pengawasan dari Dewan sendiri, dari DPRD Provinsi Pak? Ya karena itu wilayahnya bukan provinsi, ya. Itu secara nasional, ya? Itu nasional, harusnya anggota DPR RI. Dewan Provinsi Kabupaten itu paling kita mengawasi terkait dengan operasi pasar, ya. Beberapa kali terjadi operasi pasar, paling itu yang kita pantau. Gitu. Berkaitan dengan salah satu pendidikan Pak, bahwasanya dari salah satu pendidikan tersebut berkaitan dengan KIP Pak. Dengan KIP tersebut bahwasanya banyak daripada di luar KIP belum terrealisasikan. Apakah provinsi bisa membantu berkaitan dengan itu? Program KIP itu kan pusat, ya. Nah jangkauan KIP ini pasti terbatas, ya. Antara kuota dengan masyarakat yang tidak mampu, masih banyak masyarakat yang tidak mampunya. Nah, sebetulnya untuk tingkat SMA, ya, provinsi itu kan sudah memberikan dana BOS provinsi untuk meringankan beban sekolah, ya. Nah, dan nilainya cukup signifikan, dan itu hampir menyedot APBD provinsi itu. Setelah SMA ini dipindahkan ke provinsi, ya, berapa triliun tuh, ya, APBD kita tersedot untuk membiayai operasional sekolah SMA. Di luar daripada hal tersebut Pak, berkaitan tentang hal itu, daripada SMA yang SMK dan yang ditarik oleh provinsi, Jadi kalau terkait SD, SMP, ya, provinsi paling bisa membantu ruang kelas baru, ya. Jadi parsial, ya, karena itu kewajiban pemerintah kabupaten kota kalau SD SMP. Tetapi bukan berarti provinsi tidak membantu, ya. Kita juga menyediakan anggaran, ya, untuk membantu sarana prasarana baik SD, MI, swasta, ya, kemudian SMP. Cuma anggarannya tidak menyeluruh secara rata ke semua sekolah, ya.
jadi hanya terbatas gitu. Pak, terakhir Pak, yang terjadi perpeloncoan di salah satu SMA yang berada di Kabupaten Ciamis Pak, dari Pak Dewan sendiri ini untuk pengawasan ke SMA SMK. Ya saya kira yang pertama satu sedikit prihatin, yang kedua tetap harus diselesaikan dengan mekanisme pendidikan ya, karena terjadinya di dunia pendidikan. Ya. Saya kurang sependapat kalau kemudian diselesaikan dengan pendekatan hukum. Saya lebih setuju pakai pendekatan pendidikan. Alasannya kenapa? Ya karena terjadinya di dunia pendidikan. Saya kira tidak ada niat dari anak itu untuk kemudian melakukan tindak pidana. Ya, saya kira mereka tidak berpikir itu. Ya, tetapi kebiasaan itu jelek. Ya, kebiasaan itu harus dihentikan. Makanya pendekatannya pendekatan pendidikan, pendekatan pembinaan. Salah satunya beri sanksi. Ya, sanksi akademis, sanksi pendidikan, bukan sanksi pidana. Baru kalau kemudian dia mengulangi perbuatannya, barulah masuk ke wilayah hukum. Berarti ada salah satu opsi-opsi ya yang berkaitan dengan salah satu aturan yang sudah ditetapkan Pak.